Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Kali ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi IPA kelas 5 tema 9 tentang pengelompokan materi, yaitu zat tunggal dan campuran. Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Oleh karena itu, semua benda di sekitar kita ini termasuk ke dalam materi. Misalnya air, batu, udara, pasir, besi, dan lain-lain, yang biasanya berbentuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Contoh zat tunggal adalah emas 24 karat atau logam mulia, perak, besi, garam, gula, dan air murni. Kemudian, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal dan sifat asalnya masih tampak. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen yang juga akan dijelaskan pada slide berikutnya. Contoh campuran adalah air teh manis, air kopi, udara, dan logam kuningan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari zat tunggal atau zat murni, yaitu yang pertama unsur. Unsur yaitu zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Untuk unsur logam contohnya adalah perak, besi, emas, dan platina. Kemudian untuk unsur non-logam ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Bentuk zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Contohnya adalah air yang terdiri atas unsur oksigen dan hidrogen. Kemudian garam, gula, cuka, soda kue, vitamin C, juga ada yang lain yaitu karbon dioksida yang terdiri atas unsur karbon dan oksigen. Secara pengertian, senyawa hampir sama dengan campuran. Yang membedakannya adalah pada sifatnya. Sifat senyawa itu sangat berbeda dengan sifat zat tunggal atau unsur yang menjadi penyusunnya. Contohnya, di sini air tersusun dari oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen adalah zat gas, sedangkan air adalah zat cair. Tentu saja sangat berbeda ya penyusunnya. Begitu juga dengan contoh senyawa-senyawa yang lain yang sifatnya sangat berbeda dengan unsur yang membentuknya. Sedangkan campuran sifatnya itu masih tampak, sifat unsur pembentuknya itu masih tampak pada sifat campuran yang akan terbentuk. Kita akan belajar pada slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang campuran. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terdiri dari dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ingat ya, homogen itu menyatu secara merata. Contohnya, air sirup. Air sirup terdiri atas campuran gula, pewarna, dan air yang dia akan tercampur secara merata sehingga tidak bisa dibedakan mana gula, mana air, dan mana pewarna karena sudah tercampur secara merata. Begitu juga dengan air teh, larutan oralit, dan udara. Sedangkan
Campuran yang berikutnya adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri dari dua materi atau zat berbeda dan tidak dapat menyatu dengan sempurna. Ingat, sifatnya tidak dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya adalah air kopi yang terdiri atas campuran air dan kopi tumbuk. Yang perlu kita tahu, air dan kopi ini tidak tercampur secara sempurna, karena nanti pasti akan terlihat mana yang lapisan kopinya saja dan juga airnya. Begitu juga dengan contoh air dengan tanah atau air dengan tepung. Nah, dari sini semakin paham ya bahwa campuran itu masih memiliki sifat yang sama dengan unsur pembentuknya. Contohnya, air sirup itu terdiri atas gula, pewarna, dan air. Gula itu bersifat manis, air sirup juga rasanya manis kan? Begitulah. Tahukah kalian bahwa campuran dapat dipisahkan zat-zat penyusunnya? Berikut ini adalah cara pemisahan campuran. Yang pertama yaitu dengan cara penyaringan. Penyaringan digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari perbedaan ukuran zat. Penyaringan ini biasanya menggunakan alat, dan alat yang biasa digunakan untuk penyaringan adalah kertas saring, kain, atau jaring kawat. Contohnya adalah pada penyaringan air untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua yaitu pengendapan. Pengendapan digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari suatu zat dengan zat cair atau perbedaan massa zat. Caranya yaitu dengan mendiamkan campuran selama beberapa waktu. Contohnya adalah seperti gambar pemisahan air dengan minyak dan pemisahan tanah dalam air tanah. Yang ketiga yaitu cara penguapan. Digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari zat padat dan zat cair dengan menguapkan zat cairnya. Contohnya pada peristiwa penguapan saat pembuatan garam, yaitu proses pemisahan garam dari air laut. Jadi air lautnya diuapkan sehingga hanya tertinggal zat padatnya saja. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.